fungsi. Nah, suatu pemetaan atau fungsi itu dapat dinyatakan dalam suatu notasi gitu ya. Notasinya itu seperti ini. Ya. Nah, dibacanya tuh gini. Ini dibacanya adalah fungsi di mana memetakan dari A ke B gitu ya. Tapi kan pemetaan itu mesti ada syaratnya gitu ya. Mesti ada caranya gimana gitu ya. Nah, jadi pemetaan contohnya misalnya gini. Kita punya fungsi titik 2x tanda panah 2x tambah 3. Nah, ini dibaca begini. Inilah fungsi di mana x ya dipetakan gitu kan dengan cara ini. Nah, oke ya. Jadi x-nya itu adalah anggota himpunan yang akan dipetakan. Dan 2x dikurang 3 itu adalah cara pemetaannya. Contohnya maksudnya gimana, Kak? Jadi kalau misalkan Kakak mau punya x-nya sama dengan 1 gitu ya, maka f dari si x itu adalah 2, x-nya kita ganti 1 dikali 1 ditambah 3 gitu. Jadi si 1 ini dipetakan. Hasilnya berapa? Hasilnya ini 5 gitu. Jadi 1 ini dipetakan hasilnya akan menjadi 5. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kita langsung ke contoh aja ya. Jadi misalnya Kakak punya f titik 2x di mana pemetaannya adalah min negatif 2x ditambah 4. Dan ada domainnya nih gitu ya. Buatlah hasil pemetaan fungsi tersebut dan tuliskan range-nya gitu kan. Tentukan pembuat nol fungsi. Pembuat nol apa sih? Nanti Kakak akan ajarkan. Jadi untuk yang pertama kita bikin tabel sedikit. Nah, jadi kita punya x yang mau dipetakan itu adalah x gitu ya. Nah, kita punya x ada banyak nih. Ada min 2 itu, ada min 1, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Oke ya. Kemudian kita punya rumusnya, punya pemetaannya di mana pemetaan x itu adalah untuk setiap x itu berlaku 2x minus negatif 2x ditambah 4 gitu ya. Terus gimana nih, Kak? Berarti kita mesti hitung satu-satu. Gimana kalau x-nya min 2? Jadi kalau x-nya min 2 nih ya. Kalau x-nya min 2 kita hitung. Itu adalah kita masukin ke sini nih 2-nya. Gitu ya. Jadi atau gini nih nulisnya. F titik 2x di mana negatif 2x ditambah 4 gitu ya. Berarti ini F titik 2 dari min 2 gitu. Kita mau cari. Berarti min 2 dikali min 2. Ini kan x-nya berubah jadi min 2. Ini juga berubah jadi min 2 gitu ya. Ditambah 4. Jadi ini negatif 4. Nah, ini kalau dikalikan menjadi positif ya. Positif 4 ditambah 4. Nah, sama dengan 8. Maka ini hasil pemetaan dari negatif 2 ada 8. Itu baru si negatif 2-nya. Kita mau menghitung yang lain. Bagaimana dengan si negatif 1? Berarti sama nih. F fungsi pemetaan untuk setiap x berlaku negatif 2x ditambah 4. Maka kalau x-nya ini adalah min 1. Ini berarti tinggal negatif 2 dikali negatif 1 ditambah 4. Ini jadi 2 tambah 4 gitu ya. Hasilnya adalah 6. Nah, berarti ini 6. Gimana dengan 0? Ya kita tulis lagi semua nih. Kalau f pemetaan atau fungsi dari si x di mana berlaku minus negatif 2x ditambah 4 gitu ya. Berarti ini negatif 2 dikali 0 ditambah 4. Sehingga hasilnya adalah 4. Oke, 4. Nah, sekarang kita terus lagi. Sekarang bagaimana kalau x-nya 1 gitu ya. Nah, kalau kalian masih bingung, bisa tulis rumusnya gitu ya. Jadi F di mana ini 1 nih. Gimana nih kalau 1? Berarti negatif 2 dikali 1 ditambah 4 gitu ya. Hasilnya berapa nih? Negatif 2 ditambah 4. Nah, ini berarti hasilnya 2 gitu. Nah, terakhir adalah belum ya, masih ada si 2 ya. Nah, bagaimana kalau 2? Boleh juga kalau kalian sudah bisa di kertas coretan, berarti bisa langsung nih. Oh, negatif 2 ini kalau untuk 2 ya. Untuk x-nya 2. Negatif 2x ditambah 4. Berarti ini adalah negatif 2 dikali 2 ditambah 4 gitu ya. Negatif 4 tambah 4 hasilnya adalah 0. Oke, simpan dulu. Kemudian adalah terakhir 3. 3 itu berarti kalau untuk 3 berarti negatif 2 dikali 3 ditambah 4 gitu ya. Berarti ini negatif 6 tambah 4 hasilnya adalah negatif 2. Oke. Sekarang kita masuk-masukin sini ya. Berarti tadi baru sampai 4, berarti ini hasilnya 2. Ini hasilnya 0, ini hasilnya 2. Nah, ini adalah hasil pemetaannya gitu ya. Berarti range-nya berapa? Ya, berarti range-nya sama saja. Range-nya, nah tinggal kita tulis saja semua hasilnya nih yang di bawah nih. 8, 6, 4, 2, 0, 2 gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang B, itu adalah pertanyaan B, tentukan pembuat nol fungsi. Apa sih maksudnya pembuat nol fungsi? Kita cari yang hasilnya adalah 0 ya. Jadi kalau tentukan pembuat nol fungsi, pertama-tama kita cari hasilnya 0. Hasilnya 0 adalah yang ini ya. Ini hasilnya 0. Berapa sih x yang membuat hasilnya, hasil pemetaannya jadi 0? Berarti adalah 2. Berarti pembuat nol fungsi adalah
2. Jadi pembuat nol fungsi adalah siapa sih X yang membuat hasil pemetaannya jadi 0 gitu ya. Tinggal dilihat tabelnya, oh mana yang hasilnya 0, oh X-nya berapa, nah itulah pembuat nolnya. Nah kemudian biasanya soalnya akan bicara soal koordinat kartesius. Gimana kita menggambarkan ini di dalam koordinat kartesius. Jadi modal kita adalah ini nih. Nih, jadi kita punya X, nah punya X-nya dalam min 2, min 1 gitu ya, 0, 1, 2, 3. Tuh, dia dari 8, ini negatif 2 ya. Nah, dia dari 8, 6, 4, 2, 0, 2. Oke. Nah, X-nya pasti ini, berarti ini pasti sumbu X, gitu ya. Ini pasti sumbu X. Berarti yang bawahnya ini hasilnya adalah sumbu Y-nya. Nah, ini adalah sumbu Y-nya. Ya, sumbu Y. Ini sumbu X dan sumbu Y. Berarti titik yang akan kita cari adalah contoh misalnya min 2,8. Nah yang ini min 2,8. Cari nih min negatif 2, X-nya negatif 2. Itu 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah di sini. Nah oke. Kemudian kita mau mencari juga negatif 1,6 gitu ya. Negatif 1 dia 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah di sini. Gitu. Kemudian 0,4, 0 di sini, 4 berarti di sini. Kurang tepat nih, sorry bentar. 0 berarti dia 1, 2, 3, 4 di sini. Nah, kemudian kalau 1, nah ini kalau 1,2 berarti ya 1D2, 1, 2 di sini. Nih dia 2,0, 2,0 berarti 2 di sini. Nah, yang terakhir adalah 3,2. Berarti 3, negatif 2. Berarti di sini. Nah, inilah titik-titik koordinat kartesiusnya. Jadi dari hasil ini tinggal kita buat koordinat kartesiusnya. Bagaimana membuat grafiknya? Ya, tinggal digaris aja. Nah, ini adalah grafiknya. Artinya kalau domainnya diperpanjang kita tahu nih, oh nanti kalau 4 berapa, kalau 5 berapa bisa kita lihat. Kira-kira seperti itu. Nah, kita coba lagi satu contoh soal. Diketahui sebuah fungsi, ya fungsi f, untuk memetakan x dengan berlaku x kuadrat ditambah x dikurang 6 gitu ya. Dan domainnya ada ini. Nah ini domainnya biasanya bisa berbentuk seperti ini, dikasih tahu langsung. Atau guru kalian bisa membuat dalam bentuk selang bilangan ya. Jadi berapa nih, kita mesti tahu nih x yang akan dimasukkan berapa saja. Tentukan hasil pemetaan dan tuliskan range-nya. Berarti sama seperti tadi, x-nya kita tulisin dulu. Nah, X-nya kita punya berarti dari negatif 5. Nah, itu punya dari negatif 5. Negatif 5-nya nggak ikut ya, karena dia ada. Nah, ini tandanya seperti ini. Negatif 5-nya nggak ikut, jadi kita mulai dari negatif 4. Nah, kemudian kita punya berarti negatif 3. Kemudian kita punya negatif 2. Nah, terus negatif 1. 0. 1. 2. Wah, banyak nih. 3. 4. Gitu ya. Oke, berarti kita mesti menghitung sesuatu nih untuk f x-nya berapa gitu ya. Untuk min 4, oke kita hitung satu untuk min 4. Dia bilang berarti di masuk sini f fungsi x untuk setiap x berlaku x kuadrat ditambah x dikurang 6 gitu ya. Kemudian kita tinggal masukkan ini x-nya diganti 4, maka ini 4 semua, 4 kuadrat ditambah 4 dikurang 6. Berarti berapa nih? 16 tambah 4 20 dikurang 6 berarti adalah 14 gitu ya. Kemudian untuk negatif 3 kita hitung satu untuk negatif 3. Nah, x kuadrat tambah x kurang 6, x nya kita ganti 3 ganti negatif. Nah ini negatif, nah ini kakak ada salah dikit ya, ini bisa negatif ya. Nah coba kita hitung ulang, berarti ini jadi minus 16. Nah, minus 16 dikurang 16 dikurang 4 dikurang 6 berarti hasilnya 6. Oke ya. Yang ini negatif 3 kuadrat dikurang 3 dikurang 6 berarti ini 9 dikurang 3 dikurang 6. Wah berarti ini 0. Oke. Terus untuk negatif 2 itu untuk negatif 2 x kuadrat tambah x dikurang 6. Nah, ini kakak kurungin ya, sama ini juga kakak kurungin. Dikurang 2 dikurang 6. Nah, ini berarti 4 dikurang 8
negatif 4. Tuh. Untuk negatif 1, oke, negatif 1. X kuadrat ditambah X dikurang 6. Nah, ini berarti min negatif 1 kuadrat dikurang 1 dikurang 6. Berarti 1 dikurang 7. Hasilnya negatif 6. Ya. Wah, pasti ada beberapa nih ya. Kalau 0. Nah, ini kalau 0. Kalau 0. Hasilnya adalah negatif 6. Gitu ya. Kemudian kalau 1. Ini kalau 0. Ini kalau 1. X kuadrat ditambah X dikurang 6. Nah, ini jadinya 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 6. Berarti ini hasilnya nanti dapat negatif 4. Nah, sampai sini kakak mau ngajarin sesuatu yang cukup menarik. Jadi kalau kita masukkan di sini, ini 6. Gitu ya. Ini kemudian 0. Ini kemudian negatif 6. Ini kemudian negatif 4. Gitu ya. Terus ini ada negatif. Ya benar. Bukan, salah. Ini kakak salah tulis. Nah, ini kita hapus dulu. Tadi X-nya min 2, kita dapatnya adalah negatif 4. Oke, kemudian negatif 6. Kemudian negatif 6 lagi. Kemudian negatif 4 lagi nih. Nah, ini ada sesuatu yang menarik. Ya, ini kalau kita lihat, setelah min 6, dia min 6 lagi. Terus kemudian dia seperti mengulang yang sebelumnya. Ini negatif 4 gitu ya. Maka kakak akan langsung di sini kakak bisa tulis 0. Di sini kakak bisa tulis 6. Ya. Jadi kakak tinggal hanya membuat yang 4. Nah, kamu untuk F-nya, untuk X-nya 4. X kuadrat ditambah X dikurang 6. 4 kuadrat ditambah 4 gitu ya, dikurang berapa nih? Dikurang 6. Tadi 16 tambah 4 dikurang 6. Berarti ini 20 dikurang 6, hasilnya adalah 14 ya. Nah, apakah pasti seperti ini? Ya, apakah selalu pasti seperti ini? Kalau tidak percaya kita cek. Nah, kita cek yang F berapa ya? F3 deh. Yang F3 ya. Kalau X-nya 3 gitu ya, X-nya 3 kuadrat tambah 3 kurang 6. Berarti berapa nih? 3 kuadrat itu adalah 9 ditambah 3 dikurang 6. Berarti 12 dikurang 6 ya, hasilnya 6. Oke. Nah, apakah selalu berfungsi untuk apa aja? Nah, enggak ya. Jadi, perihal seperti ini yang balik lagi itu hanya berlaku di sini nih. Nah, kalau kita punya ada kuadratnya. Oke. Kalau nggak ada kuadratnya nggak berlaku. Jadi kalau ada kuadrat, ketika kita balik ke bilangan yang sama, gitu ya. Kemudian kita dapat bilangan ini sama lagi. Nah, ini pasti sama terus nih. Sama nih. Ini nanti kalau kita disuruh menghitung negatif 5, hasilnya adalah 14. Gitu. Nah, sekarang sama seperti soal tadi. Kita akan menggambarkan koordinat kartesiusnya. Gitu ya. Kita akan bikin titik-titik ini. Nah, berarti kakak tuliskan dulu di sini. Ada X-nya, ada Y-nya. Gitu ya. Kita punya X-nya dari negatif 4 sampai 4. Nah, dari negatif 4. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, ya, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Hasilnya adalah dari 6, nah, 6, 0, kemudian minus 4, minus 4, minus 6, minus 6, minus 4, 0 lagi, 6, 14, ya. Berarti tinggal kita bikin nih. Berarti X-nya negatif 4, Y-nya 6. X-nya negatif 4, 1, 2, 3, 4. Ya, X-nya negatif 4, Y-nya 6. Nah, Y-nya 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita punya titik di sini. Ya, kemudian kita punya negatif 3 dan 0. Nah, berarti di sini. Nah, oke. Kemudian kita punya negatif 2 dan negatif 4. Negatif 2, dia punya negatif 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau negatif 1 di min negatif 6. Negatif 1 ini dari negatif 4, 5, 6. Sini ya. Kemudian kalau 0 juga di 6 lagi. Kemudian kalau 1 di negatif 4. Ya, kalau kita lihat grafiknya dia balik lagi nih.
Kalau 2 dia di sini. Nah. Kemudian kalau 3 dia di 6. Kalau 4 dia di 14. Nah. Oke. Ini X-nya, ini Y-nya. Kalau agak kecil kita bisa lihat sedikit. Nah, oke. Tadi sesuai dengan ini. Kalau negatif 3 dia di 0. Negatif 3 dia di 0. Kalau negatif 2 di negatif 4. Ya, ini kakak gak kasih angka-angka. Ya, nanti kalian bisa kasih sendiri. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah Cartesiusnya. Jadi kalau disuruh menarik garis, kita akan mendapatkan suatu bentuk. Nah, ini balik lagi. Nah, ini jangan bingung nih. Ini agak lebihin dikit. Kemudian kita naik lagi ke atas. Nah, ini bentuk kurva. Ya, nah, ini bentuknya kurva. Ini berarti kalau kita hitung yang nomor 5, berarti dia akan di sini juga. Gitu. Jadi kurva seperti ini bisa disebut fungsi kuadrat. Kenapa fungsi kuadrat? Karena dalam fungsinya ada kuadratnya nih. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi bisa saja grafiknya berbentuk lurus atau berbentuk kuadrat, gitu ya. Tapi tenang aja, kalau buat teman-teman SMP biasanya sih pasti masukin begini, tidak mencari. Kalau nanti di SMA tidak selengkap ini mencarinya, mencari hanya beberapa titik saja, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah notasi fungsi. Nanti kita akan mengenal yang namanya rumus fungsi. Jadi apa sih Kak bedanya notasi dan rumus? Jadi sebenarnya sama aja. Jadi kalau notasi misalkan f fungsi atau pemetaan dari x, di mana untuk setiap x berlaku misalnya 2x tambah 5. Tuh ya. Cuma tapi ini kan agak sedikit panjang ya. Tadi aja kakak mohon maaf kalau agak sedikit belibet ngomongnya. Tapi sebenarnya bisa dituliskan menjadi ini nih. Jadi fungsi x, f dalam kurung x, di mana 2x ditambah 5 gitu ya. Jadi ini bisa disederhanakan seperti ini. Jadi sama aja nih. Jadi ini maknanya sama persis, cuma beda penulisan aja. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, kemudian teman-teman disuruh menulis notasi fungsinya, wah gampang banget. Ini apa Kak? Terus notasinya gimana? Ini kan sudah notasi. Ya betul, memang sudah notasi. Tinggal dibikin sedikit seperti ini. F titik 2x, di mana untuk setiap x berlaku 2x ditambah 5. Selesai jawabannya. Gitu. Terus nih Kak, tiba-tiba disuruh cari bayangan nih. Disuruh cari bayangan maksudnya apa nih Kak? Oh, cari bayangan itu maksudnya adalah cari pemetaan. Nah, jadi Kak, bayangan dari 2 tuh apa? Berarti cari pemetaan dari 2. Gitu ya. Nah, gimana cara mengerjakannya? Nah, kita coba kerjakannya. Kakak coba ganti warna. Dari tadi putih terus. Nah, gimana cara mengerjakannya? Yaudah, kita tulis dulu nih rumusnya. Rumusnya adalah fx sama dengan 2x ditambah 5. Gitu ya. Maka kalau kita mencari pemetaan dari 2, maka x-nya kita ganti dengan 2. Maka f2 gitu ya sama dengan 2. Karena x diganti 2, ini juga ganti 2. 2 kali 2 ditambah 5. Artinya 4 tambah 5 hasilnya adalah 9. Sama sebenarnya ketika kita belajar tadi di notasi. Jadi kalau di mana fungsi x untuk setiap x berlaku 2x tambah 5 gitu ya. Kalau x-nya diganti 2, ya ini juga sama kan? 2 dikali 2 ditambah 5 gitu. Hasilnya sama pasti, 9 juga. Gimana kalau min 4? Ya berarti sama. Fx gitu ya sama dengan 2x ditambah 5. Berarti f dalam kurung berapa tuh? Min 4, negatif 4 sama dengan 2 dikali negatif 4 ditambah 5. Berarti ini min negatif 8 ditambah 5 sama dengan negatif 3. Gitu ya. Jadi bayangan dari 4 berarti terusnya f min 4 gitu ya. Bayangan dari 3 nanti f 3 gitu. Oke. Nah, berarti ketika kita mengerjakan soal yang C sekarang, nah ini soal yang C. Kalau kita lihat soal yang C, dia bilang dia punya FA sama dengan 23. Sedangkan kalau kita punya fx, rumus fx gini ya, fx sama dengan 2x ditambah 5. Kalau fa, ini fa, berarti kan x-nya diganti a nih. Sama berarti kita ganti a juga nih, 2 dikali a ditambah 5. Tapi fa-nya kita tahu, 23 gitu, sama dengan 2a ditambah 5. Sehingga kita dapat nih, ini bisa pindah ke sini. Ya, jadi 18 sama dengan 2a, dapat a-nya adalah 9. Nah, gimana dengan pembuat 0? Nah, pembuat 0 sebenarnya sama aja. Pembuat 0 sebenarnya sama cara mengerjakannya seperti yang C gitu ya.
Nah, seperti yang C sama aja. Tapi cara penulisannya seperti ini. Jadi kita punya fx. Fx sama dengan 2x ditambah 5. Kalau pembuat 0, ya jadi nilai x yang membuat bayangan fungsi menjadi 0. Berarti ini artinya fx-nya itu kita mau 0, x-nya berapa gitu. Oke, pertanyaan ini maksudnya adalah fx-nya sama dengan 0, x-nya berapa. Kalau tadi di C, fa-nya sama dengan 23, a-nya berapa gitu ya. Kakak tulis dulu ininya. Kemudian x-nya diganti a, semua diganti a. Kemudian fa-nya, ini fa-nya. Sudah dikasih tahu di soal segini. Tinggal dimasukin. Jadi a jabar bisa dihitung. Kalau yang D, itu yang dimaksudkan oleh soal adalah fx-nya sama dengan 0. Berarti ini 0. Berapa nih x-nya? Berarti 2x ditambah 5. Negatif 5, pindah ya, sama dengan 2x. Sehingga kita akan dapat x-nya adalah negatif 5/2. Jadi yang membuat fungsi ini hasilnya adalah 0, x-nya adalah ini. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan standar dari notasi fungsi. Contoh lagi, kita coba ya. Nah, sekarang dikasih tahu notasinya. F, fungsi pemetaan untuk x, di mana setiap x berlaku 2x² dikurang 98, gitu ya. Tuliskan rumusnya. Oh ya gampang, tinggal f dalam kurung x gitu ya, sama dengan 2x² dikurang 98. Oke. Nah, pertanyaannya tuh yang nomor B variasinya, jadi bisa bayangan dari 2 dan negatif 4, bisa juga nilai dari f-1 dan f5. Nah, berarti kalau kita mencari f-1 gitu ya, tulis dulu nih, kalau bingung tulis dulu fx sama dengan 2x² dikurang 98. Oh, ini f-1. Jadi x-nya diganti negatif 1. 2 dikali negatif 1² dikurang 98. Jadi berapa nih ya? Ini berarti 2 dikurang 98. Hasilnya negatif 96. Oke, tapi kalau sudah biasa, sudah tahu, maka sebenarnya bisa langsung begini. Oh, f5 artinya 2 dikali 5² dikurang 98. Kenapa begini Kak? Kan tadi rumus fx-nya begini. Gitu ya. Berarti ini 2 dikali 25 dikurang 98. 50 dikurang 98 hasilnya adalah negatif 48. Nah, untuk yang C pertanyaannya sama. Untuk yang C pertanyaannya sama seperti yang soal sebelumnya. Nah, berarti ini FA sama dengan negatif 90 gitu ya. Gimana nih ngerjakannya nih ya? A-nya berapa nih ditanya. Yaudah tulis dulu fx-nya. Fx gitu ya sama dengan 2x² dikurang 98. Nah, x-nya diganti a nih sekarang. Fa gitu ya. Oh, x berubah jadi a. Maka ini 2 dikali a² dikurang 98. Kemudian tentukan nilai a-nya. Oh, ini fa-nya sama dengan negatif 90. Berarti negatif 90 sama dengan 2a² dikurang 98. Pindah ruas. Ya, jadi 98 ini dikurang 90, nah, jadi positif ya, sama dengan 2a². 8 sama dengan 2a², sehingga 4 sama dengan a², dan dapat nih a-nya adalah 2 ya. A-nya bisa 2, a-nya bisa negatif 2. Kok bisa 2 Kak? Ya, karena a² sama dengan 4 ya, a² sama dengan 4. Bisa dong negatif 2 dikuadratin sama dengan hasilnya 4. 2 dikuadratin hasilnya 4 gitu ya. Oke, jadi kalau atau bisa begini cara pikirnya, berarti ini A sama dengan akar 4. Kalau akar hasilnya adalah plus minus 2. Oke ya. Bisa 2, kenapa kakak tulis begini? Karena bisa aja guru kalian mintanya 2 nih gitu ya. Kemudian yang D. Nah, sekarang pertanyaan yang D, tentukan pembuat nolnya. Pembuat 0 tadi kakak bilang fx sama dengan 0 gitu ya. Tulis lagi aja, fx itu adalah rumusnya 2x² dikurang 98. Nah, 0, kenapa kok 0 kok? Kan tadi fx sama dengan 0 gitu ya. Kita mau cari berapa sih x-nya yang bikin nilainya jadi 0. 2 dikali x² dikurang 98. Pindah ruas, 98 sama dengan 2 dikali x² dibagi 49 sama dengan x². Sehingga dapat nih x-nya adalah plus minus 7. Kenapa plus minus 7 Kak? Ini x sama dengan akar 49. Berarti x-nya adalah plus minus 7. Jadi kalau dari akar selalu plus minus. Oke ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk notasi fungsi bagian pertama. Jadi kita belajar tentang
notasi fungsi itu apa? Ya, bentuknya seperti ini. Cara bacanya ingat, f fungsi x memetakan x untuk setiap x berlaku negatif 2 dikali x tambah 4 gitu ya. Jadi tinggal dimasukin nih x-nya. Biasa soalnya bisa berupa gini, kita melengkapi tabel, bikin grafik. Nah, atau soal-soal standarnya adalah seperti ini biasanya. Oke ya, dari rumus jadi notasi, maknanya sama saja. Mencari bayangan dan mencari pemetaan sama, atau mencari f dalam kurung itu sama. Oke ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk jadi soal yang pertama. Nah, kalau di kemarin kita hanya mencari bayangan atau pemetaan di suatu fungsi gitu ya. Nah, ini diberikan dua buah fungsi. Nah, ada f dalam bentuk notasi ya. Fungsi f di mana untuk setiap x berlaku 6x dikurang 7. Nah, kalau ketemu seperti ini kita bikin dulu saja rumus fungsinya. Jadi lebih gampang sebenarnya mengerjakan soal-soal fungsi itu dalam bentuk rumus gitu ya. 6x dikurang 7. Oke ya. Kemudian kita punya gx atau fungsi x 3 dikurang 5x gitu ya. Nah, kemudian kita akan mengerjakan soal-soal seperti ini nih. Jadi ini bisa aja nih soal-soal seperti ini. Kalian suruh cari nih. Nah, yaudah tinggal kita kerjakan saja. Jadi kalau yang A, kita punya F2 ditambah G5. Jadi ada dua cara mengerjakan. Kalau untuk yang masih agak bingung, kalian cari dulu nih F2-nya. Gitu ya, kalian cari dulu. 6 kali 2 dikurang 7. Berarti ini 12 dikurang 7, 5. Kalian cari lagi G5-nya. Gitu. G5-nya berapa nih? 3 dikurang 5 dikali 5. Berarti negatif 22. Nanti tinggal dimasukkan di sini aja. Oh, F2 itu adalah 5. 5 dikurang 22. Gitu. Jadinya dapat negatif 17. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah terbiasa memasukkan rumus-rumus ini, kalian bisa mengerjakan seperti ini. Contoh untuk soal yang B ya. Setengah dari G4 kurang 2 dari dari F negatif 3. Berarti tinggal setengah. Nah, G4 itu kan rumusnya ini ya, G-nya 3 dikurang 5. Setiap ketemu X langsung diganti dikali 4 dikurang 2. Nah, F itu adalah 6. Setiap ketemu X langsung diganti sama ini ya. Tapi jangan diganti 4 karena udah fungsi F diganti sama si F-nya juga. Berarti ini negatif 3 dikurang 7. Oke, ini kita hitung. Jadinya setengah. Ini 3 dikurang 20. Dikurang 2 dikali ini ada kalinya ya. Negatif 18 dikurang 7. Oke. Berarti ini setengah dikali negatif 17. Ini adalah negatif 25 dikali negatif 2. Jadi positif 50. Nah, ini minus 8,5 ditambah 50. Akan kita dapatkan nilai 42,5. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi bisa dihitung sendiri-sendiri. Bisa dihitung langsung gitu ya. Kalau buat teman-teman yang agak kesulitan, lebih baik kakak sarankan pelan-pelan dulu gitu ya. Belajar dulu dari menghitung satu-satu, baru menghitung secara keseluruhan. Berarti sekarang kita coba yang C. Nah, yang C agak sedikit lebih rumit. Ini dia punya 2 dikali F3 gitu ya. Ditambah 3 dikali G negatif 2 dibagi negatif 2 dikali G1. Oke, kita masukin aja. 2 dikali F3. F3 berarti fungsi F yang kita lihat 6 dikali 3 dikurang 7 ya, ditambah 3 dikali fungsi G berarti 3 dikali negatif 5 dikurang negatif 5 dikurang 5 dikurang 5 dikali negatif 2 gitu ya. Kemudian yang bawahnya negatif 2 G nya 3 dikurang 5 dikali 1. Oke, tinggal kita hitung. Nah, ini 2 dikali ini hasilnya 18 dikurang 7. 18 dikurang 7 itu artinya 11 ya. Ditambah 3 dikali ini 3 dikurang 5 dikali minus 2 berarti 3 ditambah 10 ya, negatif 5 dikali negatif 2 berarti dikali 13 dibagi negatif 2 dikali dengan negatif 2. Udah, tinggal kita hitung. Berarti ini kita punya 22 ditambah 39 dibagi negatif 4 gitu ya. Berarti ini kakak lanjutkan di sebelah sini.
22 tambah 39 itu adalah 61 dibagi negatif 4 gitu ya. Sehingga jawabannya berapa nih? Negatif 15 1/4. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ketemu soal seperti ini jangan takut, jangan bingung. Langsung aja dimasukin ke sini. Kalau teman-teman bingung berarti kalau contoh soal yang C ya. Kalau soal yang C berarti kita cari dulu nih F3 berapa ya? F3 cari berapa? Kemudian G min 2 berapa gitu ya. Kemudian G1 berapa dicari. Baru dimasukin ke sini. Itu hasilnya harusnya sama seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita coba contoh soal yang berikutnya. Nah, ini soal contoh yang sering keluar di ulangan mungkin atau di tryout mungkin kalian sering keluar. Jadi kita punya fungsi. Nah, ini rumus fungsinya. Kalau kita hitung, kalau kita tulis sementara fx sama dengan ax ditambah b gitu ya. Jadi tugas kita adalah mencari nilai a dan nilai b. Biasanya soal ini akan diketahui ada dua hasil pemetaan atau bayangan dari fungsi tersebut. Ciri-cirinya jadi ada ini nih, ada a-nya, ada b-nya. Kita belum tahu a dan b-nya, tapi kita dikasih modal ini dua. Gitu ya. Nah, supaya mudah, notasinya kau ubah dulu jadi rumus supaya lebih mudah. Nah, ini kita punya dua yang diketahui. Jadi kita punya F1 ya sama dengan 7. F1 sama dengan 7. Berarti F1 X-nya kalau diganti 1, berarti ini A dikali 1 ditambah B, itu hasilnya 7. Ya, 7 sama dengan A tambah B. Dapat dari mana, Kak? Coba contoh lagi satu ya. Berarti kita punya Fx sama dengan AX ditambah B. Kita punya F min 3, punya F negatif 3. Ini kan X-nya diganti negatif 3 gitu ya. Berarti ini kan A dikali negatif 3 ditambah B. Hasil ini adalah 9. Kok bisa Kak ini diubah menjadi 9? Kan tadi sudah dikasih tahu di sini F min 3 adalah negatif 9. Berarti negatif 3A ditambah B. Nah, ini kita punya persamaan pertama. Ini kita punya persamaan yang kedua. Nah, memang soal-soal seperti ini biasanya akan bisa dikerjakan kalau kalian sudah belajar sistem persamaan dua variabel. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja nih, ya. Jadi kita akan menggunakan yang namanya eliminasi. Gimana nih cara mengeliminasi, gitu ya? Kita punya dua persamaan, ada persamaan 1, ada persamaan 2. Biasa kita akan menulis, ini kita punya persamaan 1, itu A tambah B sama dengan 7. Kakak hanya ubah letaknya saja. Kita punya persamaan 2, negatif 3A ditambah B sama dengan 9 gitu ya. Kemudian kita akan menghilangkan salah satu, menghilangkan B-nya atau menghilangkan A-nya. Paling gampang kalau kalian lihat cuma ada satu, nggak ada angkanya nih, berarti kita hilangkan B-nya gitu ya. Ini kita kurangkan. Oke, B-nya dikurangkan, kita habis ya. A dikurang negatif 3, berarti A ditambah 3. 1A ditambah 3, berarti ini 4A gitu ya. Sama dengan ini, ini negatif 9 ya. Nah, 7 dikurang negatif 9, berarti 7 minus ketemu minus jadi plus. 7 tambah 9, 16. Saya kita akan dapat A-nya sama dengan 4. Oke. Tapi kita tugasnya belum selesai nih, baru dapat A-nya. Bagaimana Kak cara mencari B-nya? Oke, cara mencari B-nya adalah begini. Kalau sudah dapat salah satu, kita boleh masukkan nih. A-nya boleh masuk sini, atau A-nya masukkan ke sini boleh. Terserah. Yang gampang kita lihat ini ya. Kakak masukin ke sini aja nih. 7 sama dengan A ditambah B. 7 sama dengan A-nya boleh diganti 4. 4 ditambah B. Sehingga dapat B-nya adalah 3. Sehingga dapat ya pertanyaan yang nomor 1 A dan B-nya dapat. Sehingga kita dapat rumus fungsinya. Fx itu adalah 4x ditambah B. Gitu. Yang ditanya apa? Oh, ditanya F6 sekarang. F6 gampang. X-nya diganti 6. 4 dikali 6 ditambah B-nya 3 ya. Tambah 3. Berarti ini 24 ditambah 3 hasilnya 27. Oke ya. Jadi untuk soal seperti ini jangan bingung. Kita punya F1 sama dengan 7. Tulis saja dulu Fx sama dengan AX tambah B gitu ya. F1 berarti X diganti 1. A tambah B ini sama dengan 7. 7 sama dengan A tambah B. Dapat persamaannya. Nah, ini soalnya kalau dua variabel yang tidak dikasih tahu A dan B. Bisa aja yang tidak dikasih tahu ada 3. Nah, seperti ini yang tidak dikasih tahu ada 3. Nah, ini untuk notasi dulu ya. Notasi nanti deh belakangan. Oke, ini kita udah rumusnya soalnya. Berarti untuk 3 kita punya F
AX sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kita punya, kalau punya 3 yang diketahui, yang tidak diketahui pasti punya 3. Nih, 3 punya bayangannya. Kalau kalian ketemu soal ada 3 A, B, C tapi cuma 2, nah itu perlu berpikir lagi. Biasanya sih soalnya kurang tepat atau perlu diperbaiki. Biasanya pasti dapat nih 3 bayangannya. Nah, ini kalau kita masukkan, berarti kalau F1 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C. Berarti F1 itu adalah sama dengan 4. Berarti kita bisa ganti 4. 4 sama dengan A tambah B tambah C. Oke, ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, berarti langsung ya dari sini, kakak langsung ke sini. Berarti kalau kita punya F2 itu sama dengan A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 ditambah C. Berarti 9 ya sama dengan 4A kuadrat ditambah 2B ditambah C. Langsung lagi yang ketiga, berarti F negatif 1. Setiap X-nya diganti negatif 1. Berarti A dikali min 1 kuadrat gitu ya. Ditambah B dikali min 1 ditambah C. Ini adalah negatif 2 sama dengan, berarti ini A dikurang B ditambah C gitu. Oke, berarti kita sekarang punya 3 persamaannya. Wah, ngitungnya gimana nih Kak kalau punya 3 persamaan? Kalau punya 3 persamaan, biasanya, nah biasanya kita misalkan ini sama ini, kita eliminasi, kita dapat persamaan keempat, gitu ya. Ini sama ini, kita eliminasi, dapat persamaan kelima. Eliminasi salah satu aja. Biasanya 4 dan 5 kita eliminasi, baru dapat salah satu nih, bisa dapat A atau dapat B atau dapat C, gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kita mau milih yang mana gitu ya. Kakak mau memilih persamaan 1 dan persamaan 2 aja. Nah, jadi eliminasi nggak bisa 3-3 nih, nggak bisa 1, 2, 3, kita nggak bisa. Kita mesti pilih salah satu, kakak pilih 1 dan 2 aja. Kalau 1 itu adalah A ditambah B ditambah C sama dengan 4. Kemudian kalau yang 1 dan 3, maaf. Kalau 3 itu adalah A dikurang B ditambah C sama dengan negatif 2. Kakak di sini punya 1 semua. Nah, cuma kakak melihat, oh ini A dan C-nya ada berapa ya? Ada 1 gitu ya. Kalau kakak jumlahkan saja bisa, tapi kakak dapat 2A tambah 2C gitu. Kakak kurangkan. Kenapa kakak dikurangkan? Ini 6, nanti 4 dikurang negatif 2. 4 tambah 2, 6. Supaya gini, A dikurang A habis. C dikurang C habis. Gitu ya. B dikurang minus B, berarti 2B. Dapat nih langsung, B-nya adalah 6. Gitu ya. Kakak pakai seperti ini. Sebenarnya kakak bisa berbuat seperti ini. Nah, kakak bisa saja. Kakak tidak kurangkan. Jadi kakak punya A tambah B tambah C sama dengan 4. A dikurang B ditambah C sama dengan negatif 2. Ini kakak tambah. Bisa nih dapatnya 2A tambah 2C sama dengan, ini coret ya. Yang ini 1A tambah 1A 2A. 4 dikurang 2 berarti negatif 2. Gitu. Tapi kakak mendapatkan persamaan lagi, persamaan keempat. Sedangkan kalau di sini kakak langsung dapat B-nya. Keuntungannya apa? Kakak langsung dapat B, kakak bisa langsung masukin ke 3. Ke 3 sini ya, berarti ini 4 sama dengan A. Berapa nih? A ditambah 6 ditambah C gitu. Berarti berapa nih? A tambah 6 tambah C itu negatif 2 sama dengan A tambah C. Oke, bener ya. Negatif 2 A sama 6. Ini 3 harusnya. Ini 3. Kalau pindah ke sini menjadi negatif 1 A tambah C. Ya. Ini kalau kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Itu 9 sama dengan 4A kuadrat ditambah 2 dikali 3 6 ditambah C. 3 sama dengan 4A kuadrat ditambah 3 dapat dari sini ya. 6 pindah ke sebelah sini tambah C. Ya, ini dapat persamaan yang keempat. Ini dapat persamaan yang kelima.
Nah, kakak tidak menggunakan lagi persamaan yang ketiga gitu ya. Jadi sebenarnya bisa aja nih persamaan ketiga kita masukin. Kita akan dapat berapa nih? Harusnya sama kayak gini ya. Dapatnya negatif 1 ya. Nah itu ya. Jadinya dapatnya sama nih, negatif 1 sama dengan A tambah C. Jadi nggak berguna nih kalau kita masukin sini. Gitu ya, sama aja. Oke, kakak ada salah hitung sedikit. Nah ini kalau di sini, ini kalau dimasukkan dapatnya akan 1 sama dengan A tambah C. Ini kalau dimasukkan ternyata kakak ada tadi salah dikit-dikit ya. Ini 4 dikurang 3, dapatnya harusnya positif 1. Kakak hapus dikit. Nah, dihapus dikit. Dapatnya ada 1. Nah ini sama ya. Ini sama gitu ya. Sama dengan ini nih. Tadi kalau kita kurangkan, ini harusnya dapatnya positif 2 atau A tambah C sama dengan 1. Ini sama aja. Jadi makanya kita perlu persamaan yang ini. Nah, berarti sekarang kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Gitu ya, persamaan 4 dan persamaan 5. Kita akan mengeliminasi kita tulis dulu. Jadi A ditambah C sama dengan 1. Kemudian kita punya 4A kuadrat. 4A saja, nggak ada kuadratnya nih. Nah, ini 4A saja. Ya, ditambah C sama dengan 3. Berarti kita menghilangkan C-nya, kita kurangkan. Nah, ini C-nya habis. Gitu ya. Ini A dikurang 4A berarti negatif 3A. Sehingga dapat ininya 1 dikurang 3 negatif 2. Dapat A-nya adalah 2/3. Jadi kita sudah dapat A, kita sudah dapat siapa nih? B, gitu ya. Kita tinggal menghitung si C-nya. Nah, terserah masukin mana. Misalnya masukin yang nomor 1 ya, masukin ke persamaan 1 lagi. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 4. A-nya 2/3 gitu ya. Ditambah B-nya itu adalah 3 tadi. Ditambah C-nya belum tahu, sama dengan 4. Maka C-nya akan kita dapatkan 1/3. Oke, sehingga kita akan dapat ini dari sini. Maka rumus fungsinya, nah fx-nya, rumus fungsinya itu adalah 2/3 x kuadrat ditambah 3 ditambah 1/3. 3x ditambah 1/3. Nah, berarti kalau dicari nilai 7, nah F7 tinggal dimasukin aja nih. Kalau notasi sama ya, kalau notasi ini tinggal kita bikin seperti aja. F.2x gitu ya. X nggak ada ininya, F.2x. Ups, ini tidak kelihatan. Nah, ini tinggal kita bikin F.2x demikian rupa 2/3 x pangkat 2 tambah 3x tambah 1/3. Oke ya. Berarti kalau cari yang F7 ya tinggal cari F7. Nah, tinggal masukin x-nya 7 berarti 2/3 dikali 7 kuadrat ditambah 3 dikali 7 ditambah 1/3 gitu. Berarti ini 49 ditambah berapa tambah 49 kali 2 berarti 98 per 3 ditambah 1/3 ditambah 21 gitu ya. 98 tambah 1/3 99/3 berarti 33 ditambah 21 hasilnya adalah 54. Oke. Jadi memang sedikit lebih rumit kalau yang 3 variabel, jadi tidak kasih tahu A, B dan C-nya. Tapi pasti kalian dikasih tahu 3 hasil pemetaannya. Kalau untuk yang 2 kalian dikasih tahu 2. Biasanya sih yang ini pasti keluar nih di ulangan nih. Kalau yang ini ya kalau sekolah unggulan mungkin keluar gitu ya. Nah, kakak punya satu tipe soal lagi sebelum mengakhiri video ini. Nah, ini ada tipe soal yang kadang-kadang sering keluar di teman-teman SMP. Jadi fungsinya biasanya kita fungsinya dalam bentuk fx. Sekarang fungsinya kok dalam fungsi kayak ada fungsi lagi ya, kayak ada 2x lagi nih. Gimana nih Kak cara menyelesaikan soal ini gitu ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, ciri-cirinya dalam f-nya ada fungsi, ada 2x tambah 6, ada 3x tambah 8, tambah berapapun gitu ya. Ada dari rumus fungsi itu sendiri, kemudian bisa disuruh menentukan fx gitu ya. Gimana caranya? Oke, caranya seperti ini. Langkah pertama, kita akan membuat pemisalan. Nah, kita akan membuat pemisalan 2x tambah 6 sama dengan A ya. Oke, simpan dulu 2x tambah 6 sama dengan A. Tapi pemisalan ini kita coba kerjakan sedikit supaya mendapatkan x sama dengan berapa sih gitu ya. X sama dengan berapa ya gitu ya. Nah, jadi supaya mendapatkan x sama dengan berapa, maka 2x tambah 6 sama dengan A
ini 2x tetap. 6-nya kakak pindahkan ke sini. A dikurang 6. Sehingga dapat x-nya adalah A dikurang 6 dibagi 2 gitu ya. Simpan lagi 1. Oke. Nah, yang ketiga baru kita akan masukkan. Masukkan kemana nih kak? Nah, masukkan kemana? Seperti ini. Yang kita punya adalah F 2x tambah 6 sama dengan 4x tambah 4 gitu ya. Nah, ini tinggal kita ganti nih. Tadi 2x tambah 6. Nih 2x tambah 6 sama dengan A. Berarti ini F dalam kurung A gitu ya. Sama dengan tadi x-nya. Nah, x-nya kita sudah dapat ini. X itu sama dengan A dikurang 6 dibagi 2. Maka ini 4 gitu ya, dikali A dikurang 6 dibagi 2 tambah 4. Oke ya, jadi X-nya diganti dengan ini. Nah, si ini diganti dengan ini. Dapat dari mana? Dari sini tadi ya. Kita lanjut di sebelah sini. Berarti kita punya FA sama dengan, ini boleh dicoret, 2 gitu ya. 2 dikali A dikurang 6 ditambah 4. Berarti kita punya FA sama dengan 2A dikurang 12 ditambah 4. Dapat punya FA. Ini adalah 2A dikurang 8. Oke ya. Nah, sampai sini kalau ditanya fx itu udah gampang banget. Kok bisa kak? Bisa dong. Berarti kalau, ingat nggak kalau kakak punya fx sama dengan 3x tambah 5 misalnya gitu ya. Terus kita punya fa. Berapa sih fa? X-nya diganti A gitu ya. Berarti ini jadi 3A tambah 5. Berarti sama aja dong sekarang kalau kita mau cari fx. Nah, fx nih. Fx berarti tinggal A-nya diganti x. Berarti 2 dikali x dikurang 8. Dapat deh. Jadi kira-kira seperti itu. Gampang kan? Jadi langkah pertama kita misalkan. Langkah kedua pemisahannya kita perpanjang sedikit. Sehingga menjadi x sama dengan gitu ya. Dikerjakan sedikit aljabarnya. Baru kita masukkan, kita tukar-tukar nih, kita ganti nih. Tadi pemisahannya 2x tambah 6 jadi A. Ya udah ganti FA. Selanjut sampai dapat FA, langsung bisa diganti X-nya. Dapat. Nah, ekstensi dari soal ini atau perkembangan dari soal ini biasanya seperti ini. Dicari F10, cari F2, cari F3, cari F5 gitu. Nah, kakak ngerjakan dengan cara seperti biasa dulu, tapi nanti ada cara yang sedikit unik. Jadi kalau kita lihat di sini, maka langkah pertama kita misalkan ya. Misalkan X tambah 3 sama dengan A gitu ya, simpan. Kemudian yang kedua, nah ini berarti X sama dengan A dikurang 3, simpan gitu ya. Yang ketiga baru kita masukkan ya, berarti kita punya F X tambah 3 sama dengan 2X tambah 5. Nah, kita masukkan nih, ini si X tambah 3 itu sama dengan A, berarti ini FA sama dengan X-nya itu. Nah, ini X-nya. Nah, X-nya sama dengan A dikurang 3. Berarti 2 dikali A dikurang 3 ditambah 5. Ya, berarti ini FA sama dengan 2A dikurang 6 tambah 5. Sehingga dapat FA-nya 2A dikurang 1. Berarti kalau F10 berapa? Wah, F10 gampang. F10 berarti 2 dikali 10 dikurang 1. Artinya 19. Nah, tapi kakak punya cara sedikit lebih unik. Nah, kalau kita lihat di sini ya. F X tambah 3 sama dengan 2X tambah 5. Jadi ini X, ini X. Tapi yang ditanya adalah F10 ya. Tapi di sini kan yang kita tahu X kak, bukan X tambah 3 gitu ya. Nah, ini kakak sedikit tricky. Nah, kakak sedikit melakukan bukan kecurangan ya, tapi kecerdikan. Nah, ini kalau kita lihat X tambah 3-nya itu adalah 10. Benar nggak? Kan F dalam kurung X tambah 3. F dalam kurung 10 artinya F X tambah 3 itu sama dengan 10. X tambah 3 sama dengan 10 nih. Oh, berarti X-nya 7 dong kak. Betul, X-nya 7. Berarti kita bisa masukkan seperti ini. 2 dikali 7 tambah 5. Tuh, jadi sama dengan berapa nih? 14 tambah kok tulisnya 5. Tulis tambah 5, dapatnya 19. Dapatnya sama gitu. Jadi gampang ya. Jadi kalau misalkan contoh misalkan kakak punya soal yang tadi 2x tambah 6 gitu ya. F
2x tambah 6 sama dengan 4x tambah 4. Kalau suruh hitung fx ya mau nggak mau caranya seperti ini, seperti yang tadi kakak jelaskan. Tapi gimana kalau misalkan disuruh menghitung berapa ya? Contoh deh, saya menghitung F5, jangan F5, F8 misalnya gitu, F8. Berapa nih F8 gitu ya? Maka yang kita kerjakan pertama kali, kita pengen cari tahu nih. Oh nih F2x tambah 5, 2x tambah 6 terus sama dengan 8 nih. Berarti 2x tambah 6 sama dengan 8. Berarti 2 dikali x sama dengan, ini pindah ke sini, jadi 8 dikurang 6. Jadi 2x sama dengan 2, x-nya sama dengan 1. Oh berarti F8 itu x-nya tinggal diganti 1 nih. Nah ini x-nya 1 nih. Oke, berarti 4 dikali 1 tambah 4. Hasilnya 8. Gitu. Jadi gampang ya. Coba kita bandingkan deh ya sama yang tadi. Tadi itu dapatnya, nah ini tadi dapatnya kan fx-nya. Fx itu 2x dikurang 8 ya. Fx-nya tadi itu dapatnya 2x dikurang 8. Kalau x-nya 8, nah, F8 gitu ya, berarti 2 dikali 8, 16 dikurang 8. Dapat nih, 8 juga. Gitu ya. Jadi lihat-lihat soalnya, kalau ditanya Fx-nya ya mau nggak mau kita pakai langkah ini. Tapi kalau dicari F10, F berapa ya tinggal dalam ini dalam ini, sama dengan ini berapa. Dapat X-nya masukin sini. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu soal-soal notasi fungsi tingkat lanjut. Nah, korespondensi satu adalah salah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Ya, syaratnya adalah suatu himpunan atau suatu relasi itu bisa disebut korespondensi satu jika setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain dan sebaliknya. Jadi sebenarnya syaratnya mirip ya sama yang fungsi, sama yang pemetaan, cuma ada kata sebaliknya, artinya harus berlaku kiri kanan. Nah, definisi di atas menyebutkan suatu syarat tambahan atau ya ada syarat tambahan lah, di mana dua buah himpunan itu bisa membentuk suatu korespondensi satu jika memiliki jumlah anggota yang sama. Kenapa harus memiliki jumlah anggota yang sama nih? Contohnya seperti ini gitu ya. Ini kakak punya beberapa contoh relasi. Kita akan tentukan mana yang relasi, mana yang fungsi, mana korespondensi satu-satu gitu ya. Kalau kita lihat dari soal yang pertama, ini adalah salah satu contoh dari korespondensi satu-satu, di mana setiap dari yang A, B, C, D, E ini berpasangan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan tidak ada yang bercabang ya. B ke 5, ya udah 5 cuma dapat B aja, itu kebalikan. Tapi yang C dan D ini bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena setiap A dapat pasangan nih. Tapi ini ada yang nggak dapat pasangan nih. Ini nggak boleh. Kan mesti setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain. Dan sebaliknya, artinya setiap anggota kodomain juga harus punya pasangan. Oke. Yang ketiga, yang X dan Z juga sama. Walaupun semua punya pasangan, tapi si kodomainnya ada yang bercabang. Ya, domainnya ada yang bercabang, ininya ada yang bercabang juga. Gitu, nggak boleh. Gitu ya. Kalau ini jelas-jelas ini nggak ada pasangan, jadi tidak bisa. Oke. Nah, nanti soal-soal korespondensi satu bisa berupa seperti ini. Jadi membedakan mana yang relasi, pemetaan, dan korespondensi satu-satu. Paling gampang adalah kalau kita melihat di domain, nah di bagian kiri ada yang bercabang atau ada yang tidak dapat pasangan, ini pasti suatu relasi. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat kirinya berpasangan semua, kita lihat sebelah kanannya. Nah, ini berpasangan dan tidak bercabang, kita lihat sebelah kanannya. Sebelah kanannya apakah berpasangan semua dan apakah ada yang bercabang? Kalau tidak ada, maka ini suatu korespondensi satu-satu. Yang C, kalau kita lihat sebelah kiri mendapat pasangan semua, sebelah kanan ada yang nggak dapat, gitu ya. Terus ada yang bercabang nih. Oke. Sebelah kiri walaupun dapat pasangan semua, sebelah kiri mendapat pasangan semua, sebelah sini ada yang ada pasangan nggak masalah. Berarti dia namanya adalah suatu fungsi atau bisa juga guru kalian menyebutnya suatu pemetaan. Ya. Kalau yang keempat, nah ini sekilas terlihat seperti korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena yang sini dapat pasangan semua,
yang sini dapat pasangan semua. Tapi ternyata di sini ada yang bercabang. Nah, ini ternyata adalah suatu pemetaan, gitu ya. Oke, jadi kalau relasi nggak boleh, kalau relasi bebas. Kalau pemetaan yang sebelah kiri saja yang harus punya pasangan dan cuma boleh satu. Sebelah kanannya atau kodomennya kita nggak peduli, mau dia bercabang, mau dia berpasangan atau tidak, kita nggak peduli. Tapi kalau korespondensi satu, si kiri domain dan kodomain harus berpasangan dan cuma boleh punya satu pasangan, gitu ya. Ibaratnya kalau dalam pernikahan korespondensi satu ini monogami, gitu ya, pernikahannya pria dan wanita satu saja. Tapi kalau yang fungsi, nah sebelah kanan ini boleh punya lebih dari satu pasangan. Gitu. Nah, contohnya bisa dalam bentuk diagram panah atau bisa juga dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Jadi mana nih yang relasi, mana yang pemetaan, mana yang korespondensi satu-satu. Tinggal kita lihat apakah ada domain, nih domain, atau ada kodomain yang berulang. Jadi kalau domainnya, ini domainnya berulang, oke, ini pasti relasi nih, gitu ya. Kalau domain kalau kodomainnya berulang, ini pasti korespondensi satu-satu. Tapi kalau dua-duanya berulang, oke ya. Ini kalau kodomainnya berulang, ini pasti ini fungsi nih. Ini bisa masuk fungsi. Gitu ya. Tapi kalau nggak tiga-tiganya, nah ini kalau kalau tidak ada yang berulang sama sekali, maka ini baru masuk namanya korespondensi satu-satu. Jadi tidak boleh ada yang berulang nih domain dan kodomainnya. Yuk kita cek aja sekarang gimana dengan soal yang A, gitu ya. Domainnya cuma ada 1, 5, dan 10. Oke, tidak ada yang berulang. Kodomainnya ada 5, 10, 15, tidak ada yang berulang. Berarti ini korespondensi satu-satu. Gitu ya. Kita coba cek yang B. Dia domainnya berulang terus nih. Nah, domainnya berulang nih 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ini pasti suatu relasi. Ya. Ini kalau kita lihat yang C, wah domainnya nggak berulang nih. 1, 2, 3, 4. Tapi kodomainnya berulang-ulang. Nah, ini pasti suatu pemetaan. Ya, nggak harus berulangnya begini ya, ini ekstrim. Tapi bisa aja berulang salah satu aja. Misalnya ini ya, ini 2-nya berulang lagi nih. 3, 4. Ini si domainnya berulang, pasti dia relasi. Ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, nggak masalah. 2, 3, 4, 5. Nggak masalah, nggak ada yang berulang. Oh, ini berarti korespondensi satu-satu. Jadi cara membedakan seperti itu ya. Kalau di diagram panah kita lihat berpasangan atau tidak, bercabang atau tidak. Tapi kalau di himpunan pasangan berurutan kita lihat mana yang berulang. Oke. Nah, biasanya sih kalau korespondensi satu-satu tidak ada soal-soal dalam bentuk diagram kartesius gitu ya. Kenapa? Karena kalau korespondensi satu-satu pasti titiknya berupa garis lurus. Ya, selalu naik ke atas atau bisa juga bentuknya lurus ke bawah gini. Ini pasti koresponden satu-satu. Begitu kita melihat grafik yang miring-miring, pasti bukan koresponden satu-satu, gitu ya. Bisa pemetaan, bisa relasi. Oke, jadi ingat ya kalau yang namanya koresponden satu-satu, kalau di sini kiri nggak boleh bercabang, kanan nggak boleh bercabang, dan semua mesti dapat pasangan. Nggak boleh ada yang bolong, nggak boleh ada yang jomblo, gitu ya. Tapi cuma boleh satu pacarnya. Kalau pacarnya lebih dari satu nggak boleh. Oke, itu korespondensi satu-satu. Nah, bisa juga, kita menghijumlah korespondensi satu-satu yang bisa dibentuk. Karena memiliki syarat sama seperti pemetaan, kita bisa melihat berapa banyak sih korespondensi satu-satu yang bisa dibentuk oleh dua buah himpunan. Tapi perlu diingat nih, tadi kakak bilang untuk membuat korespondensi satu-satu, ya kedua himpunan mesti memiliki jumlah anggota yang sama. Ya, syarat ini sangat amat membantu kita. Kenapa? Karena kalau begitu jumlah yang nggak sama 0, nggak bisa bikin korespondensi satu. Dia harus sama jumlahnya. Oke, rumus yang akan kita pakai adalah n faktorial. Ini bacanya bukan n, karena seru kan n seru gitu ya. Bukan nih n faktorial.
N faktorial tuh gimana sih maksudnya? Nah, contohnya misalkan kakak punya 5 faktorial gitu ya. Artinya adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 sampai dikali 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kakak punya 7 faktorial, artinya ini 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 dikali 7 gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Kita langsung coba aja. Nah, ini manakah yang mungkin memiliki korespondensi satu? Jika mungkin, berapa jumlah korespondensi satu yang bisa dibuat? Kita lihat nih, ini X-nya A, B, C, D, E, F. Berarti ini ada 6. Ya. Untuk Y, nah ini yang A ya. Yang A, untuk N-nya si X, itu ada 6. Untuk Y-nya kita perlu cari tahu dulu nih ya, siapa aja sih gitu ya. Huruf penyusun matematika, berarti M yang kita coret, A-nya kita coret, T dan E, nah, T-nya kita coret juga, T dan E, T dan E, oh ini ada A, dan I, mati, ya mati, oh ada K, ada K, oke, berarti ada 6 juga nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti sama-sama ada 6, ini N ya si Y, nah ini adalah 6. Berarti karena jumlah anggotanya sama, kita bisa membuat korespondensi satu. Berapa banyak yang bisa kita buat? Nah, berapa banyaknya? Banyaknya ya. Nah, tinggal 6 faktorial. Berapa nih 6 faktorial? 1 dikali 2, dikali 3, dikali 4, dikali 5, dikali 6. Berarti 1 kali 2, 2, 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24. 24 dikali 5, dikali 6. Oke ya. Berarti 120 dikali 6 atau 720. Oke, itu untuk yang A. Gimana untuk yang B? Ya, sama aja. Jadi untuk yang B sama aja nih. Oke, faktor dari 72. Faktor dari 72 berarti begini ya. 1, 72. 2, kalau 36. Kalau 3, 24. Kalau 4, 18 ya. Oke. Kalau 5 ini nggak bisa. Kalau 6 12, kalau 7 8 8 9 ya. Terus berapa lagi? 7 8 9 10 nggak ada. Oke. Nah, ini berarti ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Oh, berarti faktor dari 72 ada 12. Oke. Ya, angka dalam jam ya berarti ini ada 12 juga gitu ya. Angka di dalam jam. Oke, berarti sama nih, berarti bisa nih yang B. Kita bisa membuat berapa banyak? Nah, berapa banyak itu adalah 12 faktorial. Berapa nih? 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai kali 12. Oke. Nah, jawabannya adalah 479.1.600. Oke, kakak hitung pakai kalkulator ya. Banyak, memang bisa banyak. Oke. Nah, tapi tidak sebanyak fungsi pemetaan gitu ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, ini adalah himpunan X, huruf vokal, himpunan Y-nya adalah jumlah mata dadu gitu ya. Jadi kalau kita yang C, si X ini huruf vokal, berarti ini cuma A, I, U, E, dan O gitu ya. Berarti ini ada berapa nih? Ada 5 nih. Tapi kalau jumlah mata dadu, himpunan Y itu ada 6. Itu adalah mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dia ada 6. Berarti ini tidak bisa membuat korespondensi satu. Jadi kalau pertanyaannya berapakah banyak korespondensi satu yang bisa dibuat? Ini 5 nih 6. Oh, ini pasti 0 ya. Korespondensi satu yang dibuat dari himpunan X dan Y di nomor C ini hanya 0. Bagaimana dengan yang D? Ya kita coba aja. Berarti nama bulan berakhiran R. Nah, ini berarti kita punya mulai dari September, Oktober, November, Desember ya. Berarti kita punya 4. Kalau untuk Y-nya, nah untuk Y-nya bilangan prima kurang dari 10 berarti 2, 3, 5 dan 7. Oh, berarti sama nih. Ini jumlahnya 4, ini jumlahnya 4. Berarti bisa membuat korespondensi 1. Jumlahnya berapa? Nah, banyaknya itu berarti adalah N faktorial atau 4 faktorial. 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Berarti ini adalah 24.
Oke, biasanya sih guru kalian angkanya nggak jauh-jauh dari 10 faktorial ya. Kenapa? Karena kalau udah 12 faktorial udah begini nih, susah ngitungnya. Oke, nah contoh soal lagi begini. Nah ini gampang. Ini contoh soal paling sederhana. Jadi dia cuma kasih tahu NA, ND berapa sama dengan 6 gitu ya. Tentukan koresponden satu yang dapat dibuat. Ya udah berarti tinggal banyak yang bisa dibuat. Berarti tinggal 6 faktorial gitu. Ini nanti tepatnya jawabannya 720. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 720. Nah, atau bisa juga begini. Dibalik. Jadi total jumlah koresponden satu yang dapat dibuat dari A ke B ada 120. Carilah jumlah anggota A gitu ya. Gimana caranya nih Kak? Yaudah, kita bikinnya seperti ini. Kan tadi kan N faktorial sama dengan 120. Berapa nih? 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 sampai kali berapa nih Kak supaya dapat 120 gitu ya. Nah, caranya gini. Kita bikin seperti ini ya. 120. Kalau kita bagi 2, hasilnya itu adalah kita bagi 1 dulu. Kita bagi 1 atau langsung bagi 2 nggak apa-apa karena bagi 1 kan udah nggak guna ya. Langsung 60. Nah, kita habis bagi 2 kita bagi 3. Bagi 3 itu berapa ya? 20. Habis bagi 3 itu bagi 4. Bagi 3 bagi 4 berarti 5. Nah, ketika ketemu 4, hasilnya adalah bilangan selanjutnya 5. Stop. Berarti jawabannya adalah 5. Gitu ya. Berarti ini N-nya adalah 5 faktorial. Gitu. Contoh misalnya, contoh lain kakak punya 5040 misalnya seperti ini. Oke, kita bagi aja, bagi 2 berarti berapa nih? 25 20 gitu ya. Kita bagi 3. Bagi 3 itu berarti 840. Kemudian kita bagi 4 nanti dapat berapa nih? 210 ya. Kemudian kita bagi 5 dapat 42. Kemudian kita bagi 6 dapat 7 gitu ya. Habis 6 kan 7. Nah, berarti dapatnya jawabannya adalah 7 faktorial. Oke, kira-kira seperti itu cara mencari kebalikannya. Nah, contoh soal yang terakhir, nah ini yang paling gampang banget. Jadi kalau koresponden satu itu memang gampang banget. Nggak sulit. Jadi ini sebuah toko akan memberikan kode dalam label produk harga mereka. Kemudian kode seperti ini, Legur Asik. Nah, Legur Asik. Kalau L itu 10, kalau E itu 1, kalau G itu 2, kalau U 3, R itu 4, A itu 5, S itu 6, Y itu 7, I itu 8, K itu 1. Oh, nggak ada yang berulang ya. Oke, nggak ada yang berulang. Bagaimana toko tersebut akan menulis untuk harga 9750? Gampang, ini pasti bentuknya koresponden satu-satu. Seperti sandi atau kode Morse di pramuka. Itu satu Morse, satu sandi hanya untuk satu huruf, nggak mungkin untuk 2 huruf. Untuk 2 huruf nanti bingung, ini apa ya sandinya, kodenya apa gitu ya. Jadi gampang nih untuk menulis harga 9750, tinggal kita lihat aja 9 itu apa? Oh, 9 itu K, 7 itu Y, K, Y, A, L ya. Terus apa tuh? 37500, berarti 3 itu U, 7 itu Y, U, Y, 5 itu A, L gitu. 37500. Nah, 42500 ya berarti sama. 4 itu adalah R gitu ya. 2 itu adalah G. 5 itu adalah A. 00 ya LL gitu. Ini kalau dapat soal seperti ini sebenarnya di ulangan nggak boleh salah nih. Ini seperti soal bonus sebenarnya. Untuk yang B, tentukan harga jika terusnya RALL. R itu 4, A itu 5, L 3 berarti 000 gitu ya. GUALL, G itu 2, nah, U itu 3, berarti ini 2, 3, A itu 5, 00, 23.500. YUL, YULL, Y itu 7, U itu 3, LL itu berarti 7.300. Nah, jadi gampang ya, koresponden satu seperti itu saja. Jadi kita mesti bisa membedakan mana yang relasi himpunan, mana yang relasi, mana yang pemetaan, mana yang koresponden satu. Kemudian kita juga mesti bisa menghitung jumlah koresponden satu yang bisa dibuat, atau kebalikannya, caranya seperti ini, gitu ya. Atau soal aplikasi biasanya seperti ini doang. Oke.